Shalom. Shalom. Mas kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaannya, sehingga pada malam hari ini, pada saat hari ini, kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah pada saat hari ini. Walaupun secara virtual, secara daring, tetapi kita yakin dan percaya kuasa dan Roh Kudus Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadat kita pada saat hari ini, marilah kita meninggalkan segala aktivitas kita, kesibukan kita. Kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari saya ajak teman-teman semua yang ada di rumah. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang pernah kita perbuat, yang pernah kita lakukan. Untuk itu, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mohon pertobatan secara khusus untuk Tuhan, untuk orang tua kita, teman kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita angkat pujian ini yang berkata, tak terbatas. Semusik berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Nyata kasih-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua karena berkat daripada penyertaan Engkau. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mau beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Walaupun pada malam hari ini ya Tuhan, kami beribadah secara live streaming ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa dan Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga, inilah doa yang kami bawa dan persembahkan ke dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian ini yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Sahabatku dan kau saudaraku, kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Ulang pujian ini dari awal. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudariku, kau sahabatku dan kau saudariku, ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang
Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai pengantar firman kita pada saat hari ini, kita angkat pujian yang berkata, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ulangi pujian ini dari awal. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Silakan kepada hamba ini. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami dengarkan firman-Mu Bapa, mari Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami, agar setiap benih firman-Mu yang disampaikan, ditaburkan Tuhan, itu boleh tertanam dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Merapi hamba-hambanya manusia yang terbatas, yang tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua bukti penyertaan Tuhan, bukti kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Puji Tuhan, berikut saya berterima kasih kepada pengurus PMK Praise yang sudah mempercayakan saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan hormat saya sebutkan nama Saudara Erik Christopher sebagai ketua, sekretaris Saudara Novia Anastasia, dan sebagai bendahara Saudara Febrianus Simuru. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam nama. Saya berterima kasih kepada pengurus yang sudah mempercayakan saya pada malam hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
perkenalkan, nama saya Ika Waskita. Saya dipanggil Ika. Nama panggilan saya, nama hari-hari adalah Ika. Karena biasa orang mengira nama Ika itu kan nama perempuan. Jadi sini saya perjelas bahwa Ika itu saya nama laki-laki. Puji Tuhan. Saya itu laki-laki, bukan perempuan. Puji Tuhan. Karena Bapak Ta'ala mengatakan tak kenal maka tak sayang, makanya saya perkenalkan diri saya. Jadi bagi teman-teman yang sudah kenal saya, teman-teman pasti akan sayang kepada saya, sayang dengan kasih Kristus. Kemudian teman-teman yang belum saya kenal, mungkin saya tidak akan sayang, tapi sekalipun saya belum lihat, saya mengasihi teman-teman semua. Puji Tuhan. Status saya sudah menikah, istri satu dan hanya satu untuk selamanya. Anak saya baru satu, nanti mau tambah 2, umur 4 bulan lebih. Puji Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan saya tinggal di Jalan Mangusarkoro nomor 19C. Tempat pelayanan saya di GPD Ebenezer Palu. Saya full timer di situ, bantu pelayanan di situ. Puji Tuhan. Mungkin ini perkenalan singkat kita. Yang bisa saya perkenalkan diri saya mungkin hanya singkat seperti ini, mungkin tidak panjang lebar. Dan kita malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Bukan dengarkan tentang saya, tapi dengarkan tentang Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saya mengambil sebuah tema, mengangkat satu tema, yaitu adalah persembahan yang benar. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar tentang persembahan yang benar, berarti ada persembahan yang tidak benar. Kalau ada yang benar, pasti ada yang tidak benar. Nah, di sini malam hari ini kita akan melihat apakah persembahan kita selama ini sudah benar atau salah. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir persembahan yang benar itu berupa kita memberi persembahan kepada gereja, kita membantu pembangunan gereja, atau kita berkorban hal-hal material yang lain untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi itu tidak salah, itu tidak salah, itu benar, itu bagus. Tetapi kita lihat malam hari ini, kita akan lihat dalam Roma 12 ayat 1. Teman-teman boleh cari ayatnya, Roma 12 ayat 1. Itu maksud Paulus dalam persembahan yang benar itu seperti apa? Kita akan belajar malam hari ini. Persembahan yang benar yang Paulus pahami. Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang Tuhan ilhami dengan berbagai penglihatan dan Tuhan pakai dengan dahsyat dia. Sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Nah, inilah perkataan Paulus tentang persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan, teman-teman simak baik-baik. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, teman-teman, kita akan belajar persembahan yang benar itu seperti apa. Kenapa Paulus sampai menyuruh jemaat yang ada di Roma untuk mempersembahkan tubuh, untuk mempersembahkan persembahan yang benar? Kenapa mereka Paulus suruh untuk mempersembahkan persembahan yang benar? Nah, di sini saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan belajar bersama bagaimana kenapa Paulus sampai tulis surat ini kepada jemaat yang di Roma supaya mereka mempersembahkan persembahan yang benar. Bagian pertama, demi kemurahan Allah. Jadi Paulus mau supaya jemaat di Roma ingin mempersembahkan tubuh mereka, mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Itu karena apa? Demi kemurahan Allah. Kita akan belajar tentang kata demi kemurahan Allah. Kemurahan itu artinya adalah kasih karunia Tuhan. Nah, kita sudah tahu kemurahan artinya adalah kasih karunia Tuhan. Ini menurut Paulus. Dan kemudian kasih karunia itu, saya artikan kasih karunia itu seperti ini. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Saya ulangi. Kasih karunia, saya beri pengertian seperti ini. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Maksudnya begini teman-teman. Kita kan semua ini adalah orang-orang pendosa.
Siapa sih yang tidak berbuat dosa? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa? Kita semua pernah berbuat dosa. Saya pun, kehidupan saya dulu itu adalah kehidupan yang rusak, kehidupan yang sangat-sangat buruk. Saya akui itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya mau menjadi berkat bagi teman-teman bahwa kehidupan kita ini tidak ada yang sempurna. Kehidupan dulu saya itu penuh dengan dosa. Bahkan kehidupan kita sekarang pun, siapapun dia, tidak luput dengan salah dan dosa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Kita hanya akan sempurna ketika Tuhan datang, Tuhan jemput kita pada kali yang kedua. Itu baru kita menjadi makhluk yang sempurna. Nah, di sini katakan sesuatu, saya memberi arti sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Tuhan yang seharusnya Tuhan tidak mau kasih sama kita, tapi Tuhan kasih melalui Yesus. Tuhan berikan kita keselamatan. Seharusnya kan kita tidak layak terima kasih karunia Tuhan, tidak layak diselamatkan karena kita sudah berdosa. Harusnya kan dibinasakan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh selamat. Makanya Paulus bilang, untuk kenapa sampai kita harus mempersembahkan persembahan yang benar? Karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Saya ingin kita membaca dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Di sini dalam Yesaya ini ditulis sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi ini ditulis jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi supaya kita teman-teman mengerti, paham bahwa kitab Yesaya ini sebelum Tuhan Yesus datang, ini sudah ditulis. Nah, ini adalah kitab nubuatan. Saya bacakan firman Tuhan, Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya kalau baca ayat ini teman-teman, hati saya merasa bahwa betapa Tuhan itu ketika dia pengorbanannya itu, betapa sangat menyakitkannya dia. Tapi itu dia tahan. Karena apa? Karena saya, karena teman-teman, karena kita semua. Di sini katakan sebagai taruk ia ini adalah Yesus. Pada zaman itu mereka bukan menantikan namanya Yesus, tapi Mesias. Yang kita kenal yaitu dalam artian dan kita pahami sekarang ya adalah Mesias adalah Yesus. Tapi mereka dulu menunggu Mesias ini kapan datang. Nah, makanya dikatakan sebagai taruk ia tumbuh, karena belum ditahu namanya saat itu. Nah, ketika Yesus datang baru ditahu. Sebagai taruk Yesus tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Bayangkan saudara, kenapa sampai Yesus tidak tampan? Padahal kan kita tahu, kita nonton film, Yesus itu tampan. Karena sudah dianiaya, sudah disiksa. Makanya Yesus tidak tampan. Demi siapa? Demi saudara, demi saya, demi kita semua. Makanya dibilang dia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Bayangkan, tidak tampan, tidak ada rupa. Dan dikatakan selanjutnya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Tidak ada semarak, tidak tampan sampai kita melihat dia. Coba kalau kita lihat misalnya orang yang jorok, lihat orang yang hidupnya compang-camping, enak nggak dipandang? Pasti tidak enak. Begitu juga Yesus pada saat itu, saat dia dianiaya, saat dia dihina, diolok-olok, orang-orang tidak pandang dia, orang-orang tidak melihat dia, orang-orang acukan dia. Siapa ini? Memang dia adalah pendosa. Dia dituduh pendosa padahal dia adalah Tuhan. Nah, di situ dikatakan dan rupa pun tidak. Bayangkan tidak ada rupa, saudara. Itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Malam hari ini kita harus pahami firman dengan baik. Ingat, Yesus berkorban untuk kita. Makanya kita harus mempersembahkan persembahan yang benar. Kita akan lihat sebentar persembahan yang benar seperti apa semua. Apa-apa saja itu persembahan yang benar. Kita akan belajar bersama. Kemudian, sehingga dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tidak ada rupa. Bagaimana kita mau menginginkan sesuatu kalau tidak ada rupa? Pasti kita tidak suka, pasti kita tidak mau. Lihat saja tidak ada wajah. Tampan tidak ada. Wajahnya sudah tidak ada, rupa sudah tidak ada. Bagaimana kita mau suka? Pasti kita tidak akan suka. Nah, kita saudara, saya berpikir begini, seandainya saya dan teman-teman saudara kita semua, kita yang ada di posisi saat itu, kita melihat Yesus dihina, dianiaya, diolok,
saya yakin kita juga pasti berkata, salibkan dia, dia orang berdosa. Saya yakin. Karena apa? Kita belum paham betul bangsa Yahudi sampai mereka menyalibkan Yesus, karena mereka tidak tahu. Yang mereka pahami adalah ketika mereka Yesus itu datang, Mesias itu datang, langsung jadi raja. Mereka langsung dibebaskan dari tawanan. Mereka langsung mendapatkan menjadi ahli warisnya raja. Tapi mereka tidak paham itu. Ternyata Yesus Tuhan Allah punya maksud rencana lain. Makanya dari itu Paulus menuliskan, demi kemurahan Allah kita harus mempersembahkan persembahan yang benar. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, firman Tuhan, Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Saudara pernah dihina, pernah dihindari orang? Yesus sudah alami itu. Bahkan lebih parah, tidak ada satupun yang mau sentuh dia. Tidak ada yang ingin, yang lihat orang lihat dia itu, orang itu takut. Kalau kita nonton di film The Passion of Christ, kita nonton film tokoh terbesar, kita lihat Yesus disiksa, itu tidak seberapa. Itu video itu tidak seberapa. Alkitab mencatat dia tidak tampak, tidak ada semarak, tidak ada rupa sebagai manusia. Sudah tidak ada hidung, sudah tidak ada mata, tidak kelihatan rupanya sebagai manusia. Bisa diartikan, bisa dikata dia hanya seperti, kelihatan seperti hantu, kelihatan seperti setan. Tapi itu demi saudara, demi teman-teman, demi kita semua. Bayangkan kalau tidak ada hidung, tidak ada rupa. Kita masih bersyukur, biar hidung lebar, biar hidung pesek, hidung tinggi, kita masih punya hidung. Tapi Yesus tidak punya rupa sebagai seorang manusia. Alkitab mencatat, Alkitab tidak berbohong. Dan saya kalau bayangkan bagaimana, saya tutup mata, saya bayangkan bagaimana wajahnya Tuhan ketika dia disiksa, dia dianiaya. Betapa sakitnya, tidak ada manusia pun yang sanggup, yang bisa menahan itu. Kalau kitanya terinjak duri saja, terinjak paku, lubang berdarah, sakitnya minta ampun. Apalagi sampai dicabik-cabik. Betapa dahsyatnya Tuhan kita demi dosa-dosa kita. Maka dari itu kita, kalau kita paham baik akan ini, kita akan berpikir melakukan dosa. Kita akan berpikir bahwa Tuhan, kita akan berpikir supaya kita tidak berbuat dosa. Kita akan berpikir bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan supaya kita tidak berdosa. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saudara dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan lagi firman Tuhan. Saya lanjut. Ia sangat dihina. Dari sini. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita tidak hitung dia itu. Kalau kita lihat Yesus saat itu dianiaya, kita pasti pikir, siapa? Pasti kita harus jalan, pusing amat. Karena firman Tuhan mengatakan dia itu tidak masuk hitungan bagi kita. Firman Tuhan tidak berbohong, ini adalah kitab nubuatan. Dia itu, Yesus tidak masuk hitungan. Tapi itu dia mau lakukan sekalipun orang tidak anggap dia, orang tidak peduli dengan dia, dia tetap lakukan. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar bagi saya dan saudara. Dan saya percaya saudara, malam hari ini kita akan menjadi orang-orang pewaris kerajaan Allah. Amin. Karena kita sudah percaya dengan Yesus. Kita bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia. Kita sekalipun kita tidak bekerja keras untuk mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih cuma-cuma. Kita hanya tinggal mengerjakan keselamatan itu supaya kita boleh diselamatkan. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, ini yang menarik. Tubuh yang seperti apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Ini yang menarik. Kenapa persembahan yang benar? Kenapa Paulus mau kita mempersembahkan persembahan yang benar? Yang pertama tadi karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, persembahan seperti apa yang Tuhan mau sesungguhnya adalah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan sesungguhnya adalah hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita, bukan milik pacar kita. Kita kan kalau lihat pacar kita dekatan dengan orang lain, kita sudah menyanyi, dia milikku, bukan milikmu, dia untukku, bukan untukmu. Siapa bilang pacar saudara itu milik Tuhan? Bahkan hidup saudara pun milik Tuhan. Saya pun, istri saya itu milik Tuhan, anak saya milik Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat terserah Tuhan. Saya hanya bisa merawat anak saya hanya bisa
melindungi istri saya, menjaga mereka sebagai suami. Jadi hidup kita ini milik Tuhan. Makanya tubuh ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dengar baik, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kita harus persembahkan kepada Allah. Kita harus persembahkan kepada Tuhan, bukan kita persembahkan kepada wanita, bukan kita persembahkan kepada lelaki. Tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Nah, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya lanjut, tadi ada masalah dalam medianya sedikit. Nah, tubuh kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi, tubuh kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada pacar, bukan kepada wanita, bukan kepada lelaki. Saya paham, teman-teman ini hidup sekarang ini di zaman yang sudah modern sekarang ini. Oh, tidak keren kalau tidak tinggal bersama dengan pacar di kos. Tidak keren kalau tidak tidur sama-sama. Siapa bilang yang keren itu kalau kita hidup kudus? Dosa itu biasa, tapi yang tidak biasa kalau kita hidup dalam kebenaran. Dosa itu siapa saja bisa lakukan, siapa saja bisa perbuat. Tapi yang hebat itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Itu yang hebat. Saya percaya, saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain, hal yang tidak baik, bukan kepada minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang, bukan kepada narkoba, bukan kepada seks bebas. Saya percaya betapa Tuhan akan menghargai kehidupan saya dan saudara. Tubuh kita ini sekali lagi milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita tidak berhak sebenarnya kita ini dengan tubuh kita ini. Yang berhak itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan selalu kasih kesempatan, kasih waktu untuk kita bertobat, untuk kita kembali ke jalan yang benar. Makanya kalau Tuhan kasih kesempatan itu, jangan sia-siakan, pergunakan itu dengan baik. Dan saya mau katakan, penyesalan tidak ada di depan, penyesalan ada di belakang. Kalau di depan itu adalah pendaftaran. Jadi jangan sampai penyesalan itu ada ketika Tuhan datang, kita tidak terangkat. Ketika Tuhan datang nanti ke dunia yang kedua kalinya, karena itu adalah janji firman-Nya, Dia akan datang pada kali yang kedua. Terus lantas kita tertinggal di bumi, kita tidak terangkat ke surga, baru kita menyesal. Tidak ada gunanya kita menyesal. Tidak berguna. Jadi dari sekarang kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah. Pergunakan tubuh kita ini sebaik-baik mungkin. Ada yang bertanya kepada saya, mereka biasa panggil saya PS, bukan PlayStation ya, Pastor, singkatan. Mereka panggil saya PS, Pastor, bagaimana kalau orang yang merokok, apakah itu berdosa? Saya tidak bilang berdosa. Saya jawab begini. Apakah rokok itu membawa kesehatan atau tidak? Mereka bilang tidak. Bahkan di rokok pun ditulis merokok membunuhmu. Nah, sekarang teman-teman kan orang-orang yang berpendidikan. Saya tidak perlu jelaskan. Saya tidak perlu bilang itu dosa atau tidak. Teman-teman bisa analisa sendiri itu dosa atau tidak. Sama dengan kalau kita makan banyak terus sampai muntah-muntah, itu berdosa. Saya bilang itu berdosa karena kita sudah tidak sesuai dengan apa yang dalam tubuh kita. Kita makan durian banyak-banyak sampai kita mabuk, ya itu kan sudah mabuk, sudah kemabukan. Firman Tuhan bilang pesta pora kemabukan, ya sudah masuk salah satunya. Dosa atau tidak, baca saja firman. Jadi semuanya itu saya rasa kita sudah paham. Hanya saja kita menjadi orang-orang yang keras kepala. Tidak. Karena kasih karunia, oh Tuhan selamatkan. Oh tidak, kasih karunia kita harus kerjakan. Keselamatan dari Tuhan harus kita kerjakan. Puji Tuhan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, saya lanjut saja langsung saja supaya tidak terlalu lama. Bagian yang ketiga adalah berkenan kepada Allah. Nah, ini yang terakhir, berkenan kepada Allah. Apa itu berkenan? Berkenan adalah sesuatu yang Allah suka, yang Allah inginkan, yang Allah mau. Berkenan kita ini, kalau kita berkenan kepada Tuhan, minta saja apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Kalau kita berkenan, sama dengan saudara. Kalau saudara dianggap baik,
dipandang baik dengan dosen saudara, dengan dosen teman-teman, dosen saudara pasti akan memuji teman-teman. Wah, dia ini anaknya bagus, sopan, rajin, dengar-dengaran kerjakan tugas, tidak pernah lambat. Pasti dosen saudara pasti akan berkenan, akan suka dengan saudara. Tuhan juga begitu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang, minta saja apa yang kita inginkan, minta saja apa yang kita mau, Tuhan pasti beri. Sedangkan bumi dia kasih untuk anaknya, apalagi kita cuma minta hal-hal kecil bagi Tuhan. Asalkan kita berkenan, pasti Tuhan beri. Tuhan tidak pernah biarkan kita, asal kita berkenan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini. Mari sajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bagi kami dalam ibadah kami. Tuhan sudah pimpin dari awal sampai saat ini. Kami percaya semua ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan naikkan setiap pokok-pokok doa kami Bapa. Mari Engkau mengurapi kami, kuduskan, sucikan, layakkan kehidupan kami. Biarlah setiap doa yang kami sampaikan kepadamu Bapa, yang kami naikkan Tuhan, itu boleh Engkau dengar dan Engkau menjawab setiap doa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat Bapak El Hayat selaku pembina Praise Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, wibawa Allah terus Tuhan curahkan dalam kehidupannya. Biarlah hidupnya selalu menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapa. Sebagai pembina yang ada Tuhan, dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dia perlu Tuhan, dia perlu pimpinan-Mu Bapa. Bila Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kehidupannya Tuhan, sehingga dia menjadi berkat sebagai pembina yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, keluarganya Tuhan, orang-orang dia cintai Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, jauhkan kutuk, datangkan berkat dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pengurus Praise yang ada Tuhan, mulai dari ketua, bendahara, sekretaris. Mereka semua diberkati Tuhan.
Memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi Tuhan dalam mereka menyusun program-program kerja mereka Tuhan. Engkau yang bela, Engkau yang pimpin mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, semua dalam pimpinan-Mu Bapa, semua dalam penyertaan-Mu Bapa. Apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Jauhkan dari mereka mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kerendahan hati selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, jauhkan kutuk, datangkan berkat dalam kehidupan mereka. Jauhkan segala sakit, penyakit apapun juga, virus-virus yang berbahaya yang mengganggu mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Berdoa bagi panitia LDK Tuhan. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, hikmat, akal budi, kekompakan, kesatuan hati dalam menyusun segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anggota praise yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya turun berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi garam dunia, mereka menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan segala sakit penyakit. Tuhan datangkan kesehatan bagi mereka. Segala yang mereka rindukan, yang mereka perlukan, cita-cita mereka, Tuhan bela, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa saat ini Bapa yang baik, buat anggota praise yang juga kalau ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat anggota praise dalam studi tugas akhir yang belum bekerja dan sedang bekerja saat ini. Mereka semua Tuhan berkati. Mereka dalam studi, dalam bekerja, dalam mencari pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan bela. Tuhan adakan perbedaan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh melihat betapa besar kuasa-Mu Bapa dalam kehidupan mereka. Tuhan buat berhasil segala usaha pekerjaan mereka dalam studi, dalam yang masih mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia mulai dari pemimpin sampai Tuhan para menteri jajaran yang paling terbawa, Tuhan memberkati. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Biarlah kehidupan mereka senantiasa ada dalam pimpinan-Mu Bapa. Jauhkan mereka Tuhan dari hati-hati yang ingin hati-hati yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari korupsi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ketulusan, keikhlasan Tuhan. Tuhan beri mereka beban untuk Indonesia ini Tuhan, agar Indonesia ini boleh berdiri tetap, agar Indonesia ini tetap Tuhan dalam perekonomian yang stabil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa Bapa yang baik buat Sulawesi Tengah, kota Palu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa melindungi kota kami, negara kami ini Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, ini menjadi doa permohonan kami Tuhan. Di atas segalanya hanya kehendak-Mu yang jadi Bapa. Bahkan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.